Shalom saudara-saudara kekasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Selama beberapa waktu ke depan, kita akan membaca surat-surat rindu, belajar bersama dan merenungkan bersama kebenaran firman Tuhan dari surat-surat Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat Tuhan yang sangat dirindukannya. Dan kita akan memulainya dengan membaca surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Filipi. Hari ini kita belajar dari Filipi 1 ayat 1 sampai 8 sebagaimana yang sudah kita bacakan masing-masing tadi. Saudara yang terkasih, kita sudah memasuki bulan kelima di mana kita harus menjalani kehidupan kita dengan selalu menjaga jarak. Hal ini membuat kita tidak bisa seleluasa sebelumnya dalam berinteraksi dengan sesama kita. Terlebih ketika kita berada bersama di wilayah yang adalah zona merah penyebaran COVID-19. Pertemuan semakin berkurang, bahkan dengan beberapa saudara sudah tidak pernah lagi bertemu dengan mereka. Tentu kita bersyukur media komunikasi masih bisa kita gunakan untuk saling menyapa atau sedikitnya untuk saling terhubung satu sama lain. Ketika kita melihat media sosial saudara kita tahu bagaimana keadaan mereka, setidaknya secara umum. Ketika kita saling bertegur sapa lewat telepon, lewat SMS, lewat chatting, berbalas komentar di WA atau di FB atau di Instagram, Twitter, dan sosmed lainnya, kita bisa saling kontak. Semua itu sedikit banyak menolong kita untuk tetap terhubung satu sama lain. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tentu kita tetap merasakan bahwa kebersamaan seperti yang dulu belumlah bisa dinikmati seperti sebagaimana biasanya. Ada yang kurang, ada kerinduan akan suasana itu kembali. Rindu untuk berada bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, saudara-saudara yang kita kasihi, yang diikat oleh kasih Kristus satu sama lain. Saudara kekasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, sampai saat ini kita masih harus menahan dan menggantung semua itu. Kalaupun kita masih tetap berkomunikasi satu sama lain, sungguh tetap saja ada yang kurang. Tetap saja terasa kurang. Kerinduan untuk bertemu dan menikmati kebersamaan tetap begitu besar dan semakin berat terasa. Kalaupun kita masih bisa bertatap muka, tetap saja kita tidak bisa dekat secara lepas. Kita tidak bisa berbuat banyak, tetapi kita bisa berbuat satu hal yang cukup untuk menampung kerinduan kita akan yang lain. Dan yang sanggup menampung kerinduan kita itu dengan baik, memeliharanya tetap kuat. Sehingga apabila waktunya tiba kelak, di mana kita telah bisa kembali bersama seperti sedia kala, kita akan menikmatinya kembali dalam rasa cinta kasih yang tidak berubah. Karena rasa rindu kita akan tetap menjaga cinta kasih itu dengan baik. Bagaimanakah memelihara rindu yang adalah tanda kasih satu sama lain ketika situasi begitu membatasi kita seperti saat ini? Saudara kekasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, alat komunikasi bisa menolong kita, tetapi itu tidaklah selalu tersedia. Baik alatnya maupun pulsa atau data internetnya, itu tetaplah tidak selalu bisa berfungsi dengan baik. Bisa saja kita kehabisan pulsa, atau kehabisan paket data internet, atau handphone kita, gadget kita sedang mengalami kerusakan, atau sedang habis baterai, dan sebagainya. Tetapi ada satu saluran yang akan tetap bisa berfungsi dengan baik. Bahkan sekalipun kita sedang kehabisan pulsa, sekalipun kita sedang kehabisan paket internet, sekalipun sinyal sedang jelek, sekalipun hujan petir sedang melanda, sekalipun listrik sedang padam. Apakah saluran itu?
Jawabnya adalah ingatan kita dan doa kita. Satu saluran yang akan tetap berfungsi dengan baik menghubungkan kita satu sama lain adalah ingatan kita. Rasul Paulus selalu memelihara keterhubungannya dengan orang-orang yang dikasihinya, yaitu anak-anak Tuhan yang pernah bersama-sama dengannya, dengan selalu mengingat mereka. Kita bisa menggunakan ingatan kita untuk tetap terhubung dengan orang lain yang kita kasihi dan yang kita rindukan. Mengingat segala perkara yang baik atas orang-orang yang pernah bersama-sama dengan kita. Yang itu juga akan membangkitkan rasa syukur kita kepada Tuhan atas mereka yang dihadirkan Tuhan dalam hidup kita. Tentu kita tidak akan menemukan ada orang yang seluruh pengalaman kita bersamanya adalah pengalaman yang menyenangkan. Bisa saja ada pengalaman bersama dengannya yang kurang menyenangkan. Tetapi sebagai saudara di dalam Tuhan, dalam kebersamaan kita dengan sesama anak-anak Tuhan, pastilah Tuhan punya cara untuk menjadikannya menjadi sebuah kebaikan bagi kita. Kita perlu untuk mengingat semua itu, mengingat saudara-saudara kita, orang-orang yang kita kasihi, yang untuk sementara ini kita belum bisa bersama-sama dengan mereka. Ingatlah mereka, karena dengan mengingat mereka, kita tetap terhubung dengan mereka. Satu lagi, saluran yang akan tetap berfungsi dengan baik menghubungkan kita satu sama lain adalah doa kita. Mendoakan orang-orang yang pernah bersama-sama dengan kita. Saudara kekasih, mendoakan orang-orang yang pernah bersama-sama dengannya adalah cara Paulus untuk tetap terhubung, terjalin dalam kasih dengan orang-orang yang pernah bersamanya itu. Membawa orang lain dalam doa kita akan membuat mereka ada di dalam hati kita. Ini merupakan salah satu kuasa doa yang begitu luar biasa. Ketika seseorang ada di hati kita, belum tentu kita selalu ingat mendoakannya. Tetapi ketika seseorang kita bawa di dalam doa kita, maka mereka akan menempati hati kita. Ibrani 13 ayat 1 firman Tuhan mengingatkan kita, peliharalah kasih persaudaraan. Saudara kekasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, melupakan dan berhenti mendoakan seseorang akan membuat kita semakin jauh dari orang itu. Dan bukan tidak mungkin kita akhirnya kehilangan hubungan yang baik yang pernah ada. Mari kita mencoba mengingat-ingat kembali. Adakah orang-orang yang dulu pernah ada di hati kita, yang kepada mereka kita selalu terkenang, yang untuk mereka kita selalu berdoa, tetapi sudah beberapa waktu lamanya kita telah berhenti mengingat dan mendoakan mereka. Adakah? Mari mengingat kembali dan mendoakannya kembali. Kasih akan kembali dihangatkan, kerinduan akan kembali terasa, dan kita akan kembali terhubung dengan mereka, kendati belumlah bisa untuk bersua atau duduk bersama. Kiranya Tuhan menolong kita, memelihara kasih kita kepada setiap saudara-saudara kita yang kini masih harus terpisah dengan kita. Amin. Shalom.